Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehatul Zahra dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 unit 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pelaksanaan putusan hakim. Jadi, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum dan dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek, dan yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan pengadilan tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan mahkamah agung dan hal asasi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum dan dasar pelaksanaannya, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 KUHP. Diketahui masih terdapat putusan pidana yang tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan pasal 197 KUHP tersebut. Di dalam pasal 1 butir 12 KUHP dijelaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan gerasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara mengenai ketentuan apa yang harus dimuat atau yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam pasal 197 KUHP, tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada pasal 197 KUHP, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adapun yang kedua, yaitu biaya perkara, yang dimaksudkan adalah biaya perkara yang dibayarkan para pihak atau masyarakat pencari keadilan pada saat mengajukan perkaranya di pengadilan agama, termasuk biaya-biaya lain selama jalannya proses penyelesaian perkaraannya tersebut. Biaya perkara atau biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengolahannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang berada di bawahnya, atau Perma 3 2012. Dalam pasal 1 ayat 1 Perma 3 2012 disebutkan bahwa biaya proses penyelesaian perkara adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji material pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Besaran biaya perkara dapat saja berbeda-beda pada setiap perkaranya, tergantung radius atau lokasi domisili para pihak yang ditaksir oleh kasir pada saat mengajukan perkara di pengadilan sesuai penetapan tarif panjar biaya perkara yang ditetapkan ketua pengadilan, yang di dalamnya memuat rincian tarif, yaitu yang pertama biaya pemanggilan para pihak, biaya ATK, biaya materai, biaya PNBP sebagaimana peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintahan atau PP. Nah, tentang jenis dan tarif atau atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Pengadilan yang berada di bawahnya dan biaya lainnya yang sah. Di dalam penetapan standar tarif biaya perkara tersebut meliputi biaya perkara dalam hal tarif biaya perkara untuk pengajuan perkara pada tingkat pertama yang meliputi jenis perkara gugatan atau perlawanan atau bantahan, gugatan sederhana, perkara permohonan, perkara goib atau tidak diketahui alamat salah satu pihaknya, tarif biaya perkara untuk pengajuan perkara pada tingkat banding, tarif biaya perkara untuk pengajuan perkara pada tingkat kasasi, tarif biaya perkara untuk pengajuan perkara pada tingkat peninjauan kembali atau IPK, tarif biaya sita, tarif biaya peletakan sita atau PS, dan tarif biaya eksekusi. Dan yang ketiga yaitu pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan. Hakim pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pemidanaan bersyarat oleh hakim pengadilan tidak selamanya berjalan dengan baik dan efektif. Karena dalam melakukan pengawasan dan pengamatan mendapatkan kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala yang ditemui hakim, pengawas dan pengamat pengadilan dalam menjalankan proses pengawasan dan pengamatan putusan pemidanaan bersyarat adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama faktor hukum, yang kedua faktor aparat hukum. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.